sandar padanya setiap waktu. Ya Tuhan, janganlah tinggalkanku. Ku sandar pada Yesus, sandar pada Yesus. Tuhan, mohon bantu dan berkatiku. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak dan Ibu guru, serta siswa dan siswi SMP, SMA, dan SMK Sekolah Kristen Kanaan dimanapun berada, dan juga Kanaan Global. Kita akan bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari saya mengajak semuanya untuk mempersiapkan hati, kita berdoa dalam hati sejenak. Mari kita berdoa. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini bersumber dari Kitab Kejadian pasal yang ke-8. Mari kita membuka Kitab Kejadian pasal yang ke-8. Kejadian pasal 8 ayat yang ke-20 dan 21. Kejadian pasal 8 ayat 20 dan 21, beginilah bunyi firman Tuhan. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Bapak dan Ibu serta anak-anak yang saya kasih dalam Tuhan, ini adalah merupakan bagian dari kisah Nuh setelah keluar dari bahtera. Tuhan pernah menghukum dunia, menghancurkan dunia dengan air. Selama sekian puluh hari, dunia dihujani dengan air, dan juga air keluar dari segala mata air yang ada di dalam dunia. Sehingga dunia tenggelam. Bahkan sampai gunung-gunung yang tertinggi pun juga kemudian tenggelam. Cukup lama Nuh bersama dengan keluarganya dan juga hewan-hewan yang dibawanya berada dalam bahtera. Kurang lebih ada 5 bulan lamanya. Dan setelah air mulai surut dan mulai ada tanda-tanda kering, Nuh juga tidak langsung keluar bersama dan keluarganya dari bahtera. Melainkan ketika Tuhan memerintahkan Nuh untuk keluar dari bahtera, barulah Nuh itu keluar dari bahtera. Jadi artinya Nuh menunggu sekian lama lagi untuk keluar dari bahtera. Dan sebelum Tuhan menyuruhnya keluar dari bahtera, Nuh tidak keluar dari bahtera. Dan inilah ketaatan Nuh terhadap perintah daripada Tuhan. Sebagai manusia biasa, tentu Nuh dapat berpikir karena dia melihat bahwa situasi sudah dapat menjadi alasan bagi dia untuk keluar dari bahtera.
Artinya Nuh tidak menggunakan yang disebut dengan apa yang dipikirkannya, apa yang dilihatnya. Melainkan Nuh tetap mentaati yang disebut dengan apa yang menjadi perintah daripada Tuhan. Jadi yang pertama saat ini yang kita renungkan bersama-sama anak-anak dan juga Bapak dan Ibu sekalian, adakah saatnya kita juga mentaati yang disebut dengan perintah Tuhan dan tidak menggunakan yang disebut hanya apa yang kita lihat dan apa yang kita pikirkan. Hal yang kedua, Alkitab memberitahu pada kita semua bahwa ketika Nuh itu keluar dari Bahtera, maka Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Nuh dapat selamat adalah karena kasih karunia Tuhan. Nuh dapat keluar dari Bahtera juga atas kasih karunia Tuhan. Maka Nuh tidak lupa kepada Tuhan. Dengan cara dia mendirikan mezbah dan kemudian mempersembahkan apa yang ada di atas mezbah, itu dari segala binatang yang tidak haram, dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah seekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu dia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ini artinya bahwa Nuh tidak melupakan Tuhan. Nuh tidak melupakan kasih karunia Tuhan yang telah menyelamatkan Nuh. Maka dia mempersembahkan yang disebut dengan korban bakaran sebagai ucapan syukur atas kasih karunia Tuhan yang telah dinyatakan kepada Nuh dan keluarga. Hari ini adalah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan yang mau belajar percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan begitu baik, kasih-Nya begitu luar biasa, apalagi kasih karunia-Nya yang dapat menyelamatkan kita, menyelamatkan jiwa kita. Dan mari setiap harinya, janganlah kita melupakan akan kasih Tuhan. Jangan kita melupakan akan kasih karunia Tuhan. Tapi selalu ingatlah akan kasih Tuhan itu. Dirikan mezbah sebagai bentuk bahwa kita mengingat akan kasih karunia Tuhan. Yang terakhir, dikatakan itu ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membiasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Apa yang dipersembahkan oleh Nuh menjadi yang disebut dengan persembahan yang harum. Hal yang ketiga yang kita renungkan bersama-sama dari peristiwa Nuh keluar dari Bahtera selain daripada ketaatan Nuh, korban ucapan syukur dari Nuh. Yang ketiga adalah, adakah kita saat ini sudah memberikan yang disebut dengan persembahan yang kemudian menjadi persembahan yang harum ya di hadapan Tuhan? Bapak dan Ibu sekalian, anak-anak yang sekasih dalam Tuhan Yesus, apakah persembahan yang harum yang bisa kita persembahkan ke hadapan Tuhan dalam tiap-tiap hari kita? Perkataan kita, perbuatan kita, atau apa yang ada dalam pikiran kita? Marilah, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita lakukan dalam sehari ke sehari kita, baik kita sebagai siswa-siswi kelas SMP, SMA, maupun SMK. Nah, baik kita yang ada di sekolah Kristen Kanaan maupun juga di global, mari saat ini persembahkanlah persembahan yang harum dari apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita perbuat. Kiranya renungan firman Tuhan ini bisa menjadi sebuah perenungan dalam kehidupan kita, dan mari kita belajar kepada peristiwa ketika Nuh keluar dari Bahtera. Amin. Kita akan bersama-sama untuk berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus yang di surga, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu jika pada pagi hari ini kami boleh kembali merenungkan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu Tuhan bisa menjadi bahan perenungan bagi kehidupan kami semua untuk belajar yang disebut dengan taat, belajar mengingat akan kasih karunia-Mu, dan belajar
memberikan sesuatu yang kemudian menjadi persembahan yang harum dalam kehidupan kami semua. Tuhan Yesus, sebentar kami akan melakukan aktivitas kami sebagai murid. Bila kiranya Tuhan, Kau menyertai kami semua, dan hikmat-Mu juga bersama dengan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan Tuhan, aktivitas kami pada kesempatan hari ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Terpujilah Engkau dari sekarang hingga selamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.